Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah E-Business and Digital CRM. Hari ini kami akan mempresentasikan hal-hal yang berhubungan dengan Tableau. Sebelumnya, berikut adalah tim member kami. Ada 5 orang, yang pertama ada Manuel Johantito, yang kedua ada Natalia Menok, yang ketiga ada Elizabeth Ines Nugroho, yang keempat ada Billy Anthony, dan yang kelima ada Johan Wijaya. Sebelumnya, apa sih Tableau itu? Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Kesimpulannya, Tableau adalah software yang bisa mengolah datamu menjadi sebuah visual yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu apa sih fungsi dari Tableau itu? Yang pertama, bisa menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi. Contohnya menjadi bar chart, pie chart, line chart, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita bisa mengimpor berbagai ukuran dan range data. Yang ketiga, kita bisa membuat visualisasi data tanpa coding. Jadi sangat mudah dan simpel. Lalu apa sih kelebihan dari Tableau? Yang pertama, pilihan visual yang interaktif, karena kita bisa memilih warna, kita bahkan bisa memberikan animasi. Kemudian yang kedua, user-friendly, karena Tableau sangat mudah untuk digunakan. Bahkan orang-orang yang tidak paham coding pun bisa menggunakan software ini. Kemudian, mengolah banyak sumber data. Contohnya, kita bisa mengolah data dari spreadsheet, dari big data, dan dari sumber-sumber data lainnya. Dan masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Lalu, how to use it, bagaimana cara kita bisa menggunakan software ini, akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi kita akan membahas tentang dataset yang akan kita gunakan. Dataset yang kita gunakan adalah dataset dari World Bank Indicators. Nah, untuk yang pertama kita akan memunculkan line chart yang didapat dari perbandingan GDP per kapita di negara-negara. Di sini kami memilih 4 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Step yang pertama adalah kita akan drag and drop finance GDP per kapita. GDP itu adalah Gross Domestic Product. Selanjutnya GDP per kapita ini kita drag and drop ke bagian rows. Dan akan muncul garis seperti ini. Ini adalah total GDP yang ada di dataset. Kemudian karena kita ingin melihat line chart atau progres yang terjadi, perbandingan progres yang terjadi di 4 negara tersebut, kita akan ambil date, lalu di drag and drop di bagian kolom. Nah, akan muncul juga line chart yang seperti ini. Ini juga masih total, karena kita hanya ingin mengambil dari 4 negara saja. Kita akan drag and drop di bagian country. Country name ini kita drag dan drop di filter. Setelah country name ini kita drop di filter, akan otomatis muncul. Kita bisa langsung search negara yang akan kita munculkan. Setelah di search, kita bisa centang negara-negara yang ingin kita munculkan. Kemudian klik OK, dan akan muncul seperti ini. Ini adalah total GDP dari 4 negara, dan belum kita pisah. Nah, cara kita memisahnya yaitu dengan drag country name lagi, dan drop di rows. Setelah kita drop di rows, akan muncul seperti ini. Masih terpisah rows-nya, supaya dalam satu tabel itu langsung terdapat 4 grafik ini, 4 line ini. Kita bisa ubah di show me ini, ubah penampilannya dengan mengklik salah satu dari dua ini. Ini adalah line chart. Yang satu discrete, yang satu yang full atau continue. Jadi tampilan tabelnya ini, tampilan line chartnya ini akan muncul sampai di akhir, di paling belakang layar, di paling kanan layar. Sedangkan discrete ini hanya akan muncul separuh saja.
Kita akan pilih yang discrete dan akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya karena garis ini masih belum jelas punya siapa dan punya siapa, kita akan tambahkan detail melalui label. Kita akan ambil dulu finance GDP per kapita. Kita drag dan drop di label, lalu akan muncul label angka-angka ini adalah label jumlah GDP per kapita di tahun tersebut. Jadi kita akan tambahin lagi dengan membawa country name ini kita drag, lalu kita drop ke label juga. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, karena susunannya masih kurang baik, kita akan ubah supaya negaranya yang di atas, angka GDP-nya itu di bawah. Kita akan drag country name ini, kita drag ke atasnya finance GDP. Nah, akan terjadi seperti ini, jadi nama negara di atas dan di bawahnya terdapat angka untuk GDP. Lalu hasil akhir dari line chart ini adalah perbandingan progres kenaikan GDP atau Gross Domestic Product dalam bahasa Indonesia yaitu Produk Domestik Bruto antara 4 negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dari keempat negara ini, Indonesia terletak di paling bawah sendiri. Di tahun 2010 Indonesia hanya memiliki 2.952 US dollar GDP, sedangkan tetangga kita Singapura memiliki GDP sebesar 41.987 US dollar pada tahun 2010. Sekian pembahasan dari line chart, kemudian akan disambung oleh teman kami Billy Anthony. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bar chart dan pie chart dari dataset yang telah dijelaskan oleh Manuel Juanito sebelumnya. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bar chart. Di sini saya akan menggunakan perbandingan dari 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk melihat perbandingan penduduk yang ada di negara tersebut. Penduduk tersebut terdiri dari penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun, 15 sampai 64 tahun, dan di atas 65 tahun. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita bisa mengganti nama sheet seperti ini. Kita klik 2 kali, lalu kita bisa nama. Di sini saya akan menggunakan perbandingan populasi. Lalu, karena kita ingin membandingkan negara, maka kita bisa melihat di tabel sebelah sini, dan kita bisa memilih country name, karena kita akan membandingkan negara. Kita bisa drag and drop ke kolom. Nah, di sini akan muncul negara-negara yang ada di country name tersebut. Nah, karena saya hanya ingin membandingkan 4 negara saja, maka kita bisa memanfaatkan fitur filters di tabel ini. Kita bisa drag and drop country name-nya ke filters. Nah, di sini kita bisa memfilter negara mana saja yang ingin kita gunakan. Kita bisa uncek terlebih dahulu semuanya. Lalu saya akan memilih Indonesia, Malaysia. Lalu kita klik OK. Dan di sini akan muncul Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu langkah selanjutnya kita bisa langsung drag and drop population yang ingin kita gunakan. Kita bisa drag and drop ke rows-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bar chart yang dihasilkan sangat sulit untuk dibaca karena terpecah menjadi 3 bagian. Maka dari itu, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita bisa memilih mengarahkan kursor kita ke pucuk kiri atas seperti ini. Lalu kita bisa menggabungkan bar chart tersebut menjadi satu seperti ini. Nah, lalu kita bisa melakukan langkah yang sama seperti tadi, kita gabungkan menjadi satu di atas. Nah, lalu akan muncul bar chart seperti ini yang lebih mudah untuk dipahami. Lalu selanjutnya saya akan mengganti warna dari bar chart ini. Yang harus kita lakukan yaitu kita bisa memanfaatkan fitur marks di sini. Kita bisa memindahkan country name-nya
drag and drop lagi ke color. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia berwarna biru, Malaysia berwarna orange, Singapura berwarna merah, dan Thailand berwarna hijau. Lalu untuk lebih memudahkan lagi kita membaca datanya, kita bisa memanfaatkan fitur mark di sini. Kita bisa klik sebelah sini, lalu kita bisa memilih measure, dan kita pilih percentile. Kita pilih yang 10. Lalu yang terakhir, kita jangan lupa untuk mengganti nama-nama dari bar chart ini supaya kita dapat membaca secara jelas apa maksud dari bar chart ini. Kita bisa tarik terlebih dahulu supaya lebih jelas seperti ini. Lalu kita bisa ganti namanya dengan edit alias. Di sini kita juga sudah selesai dan kita bisa melihat perbandingan usia-usia dalam tiap negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dan kita di sini bisa melihat bahwa usia produktif di negara Singapura paling tertinggi dari 3 negara lainnya. Nah, lalu setelah bar chart selesai, kita bisa pindah ke pie chart-nya. Kita bisa new worksheet. Lalu seperti langkah yang tadi, kita bisa mengganti namanya. Langkah selanjutnya, karena kita ingin membandingkan jumlah internet users, kita bisa memilih bisnis internet users yang paling atas ini. Kita drag and drop dan kita pindahkan ke rows-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena kita ingin menjadikan data ini menjadi pie chart, kita bisa melihat di sebelah kanan dan kita bisa memilih yang pie chart. Nah, lalu akan muncul lampiran seperti ini. Nah, di sini pie chart-nya masih berukuran kecil. Lalu caranya untuk agar kita bisa melihat pie chart ini dengan jelas, kita bisa memilih di bagian ini, kita bisa pilih entire view. Nah, maka pie chart-nya akan berukuran besar. Nah, di sini kita masih tidak dapat membaca secara langsung, ini bagian negara mana, ini negara mana, ini negara mana, dan negara mana. Lalu yang harus kita lakukan yaitu kita bisa memanfaatkan fitur label seperti tadi. Kita bisa memindahkan koordinatnya ke label. Nah, maka akan muncul Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia di sini. Lalu untuk menunjukkan berapa jumlahnya, kita bisa memindahkan bisnis internet user ini ke label itu juga. Nah, maka akan muncul berapa angka yang menunjukkan dari pie chart ini. Lalu untuk memudahkan kita membaca data tersebut, kita bisa menggunakan fitur seperti tadi, namun kita bisa memilih quick table calculation karena ini merupakan pie chart. Kita bisa memilih percent of total. Nah, maka data yang dihasilkan akan berbentuk persen seperti ini. Jadi kita bisa melihat secara jelas, di Indonesia 3,96%, Malaysia 36,1%, Singapura 7,98%, dan Thailand 11,35%. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bar chart dan pie chart. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan data-data tersebut adalah GDP Indonesia berbanding terbalik dengan usia produktifnya. Bisa dilihat, Singapura adalah negara dengan GDP tertinggi dibandingkan Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Sedangkan usia produktif Indonesia tidak terlampau jauh dibandingkan negara-negara tersebut, bahkan lebih tinggi daripada Malaysia, tetapi GDP-nya malah lebih tinggi Malaysia. Sekian video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.